Bab 562, Kekuatan Transformasi Jiwa Puncak. Pendatang, hentikan. Raungan datang dari dalam kam tentara. Suara ini mengandung niat membunuh yang kuat. Di saat yang sama, seberkas cahaya hitam datang dari dinding di sekitar kam, menciptakan penghalang pelindung berwarna hitam seperti kabut. Di dalam kam tentara, 10.000 tentara iblis lapis baja hitam berdiri di tengah. Di depan mereka ada seorang lelaki kekar berbaju hitam yang dengan dingin memandang keluar kam tentara. Sima Yan berdiri dengan hormat di samping pria kekar ini. Dari ekspresinya, terlihat bahwa dia dipenuhi rasa hormat terhadap pria kekar itu. Selain Sima Yan, ada 3 orang lagi yang mengenakan baju besi hitam. Dari pakaian mereka, terlihat jelas bahwa mereka juga seorang komandan, dan ekspresi mereka juga sama hormatnya. Tubuh Wang Lin bergerak seperti meteor dan tidak berhenti sama sekali. Ketika dia mendekati kabut hitam, dia mendengus dan energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya menyebar. Kabut hitam di depannya segera menyebar, menciptakan celah untuknya, dan dia dengan tenang melangkah masuk. Pria kekar berbaju hitam dengan dingin menatap Wang Lin sambil melambaikan tangannya dan berteriak, "Siapapun yang berani masuk ke kam militer akan dibunuh tanpa pertanyaan." 3 komandan di belakangnya menyerang tanpa ragu-ragu. Sima Yan mengenali Wang Lin, jadi dia ragu-ragu sejenak sebelum mengatupkan giginya dan keluar. Dari 4 komandan, 3 di antaranya setara dengan penggarap transformasi jiwa tahap awal dan salah satunya sama dengan penggarap transformasi jiwa tahap pertengahan. Jika sebelum Wang Lin memasuki gua, dia masih bisa menang, tapi itu akan menyebabkan dia mendapat masalah dan menundanya sedikit. Hal ini terutama karena mereka berempat memiliki banyak energi spiritual iblis. Saat mereka menyerangnya, energi spiritual iblis mereka berbentuk 4 binatang iblis yang membuat mereka semakin ganas. Tapi saat ini budidaya Wang Lin telah mencapai puncak tahap akhir transformasi jiwa, jadi dia saat ini berdiri di puncak pembudidaya transformasi jiwa. Ketika dia melihat mereka berempat berlari ke arahnya, ekspresinya benar-benar tenang. "Mundur." Wang Lin berdiri diam dan hanya membuka mulut untuk mengucapkan 2 kata itu. Meskipun suaranya rendah, suaranya mengandung energi spiritual surgawi dari seorang kultivator transformasi jiwa tahap akhir. Suaranya seperti guntur yang menggema di telinga keempat komandan. Hanya komandan yang setara dengan kultivator transformasi jiwa tingkat menengah yang mampu menolaknya hanya dengan ekspresinya yang berubah. 3 lainnya hanya setara dengan penggarap transformasi jiwa tahap awal, jadi perbedaan tingkat budidaya terlalu besar. Wajah mereka menjadi pucat, dan tubuh mereka gemetar dan tanpa sadar berhenti. Meskipun budidaya mereka dapat dibandingkan dengan pembudidaya transformasi jiwa, mereka masih terlalu jauh di bawah level Wang Lin. Wang Lin sekarang berada di puncak tahap transformasi jiwa. Ekspresi Wang Lin netral saat dia berjalan ke depan. Meski langkahnya lambat, namun tegas. Komandan yang budidayanya setara dengan kultivator transformasi jiwa tahap tengah segera mengambil langkah ke samping, karena dia tidak berani menghentikan Wang Lin. Adapun 3 orang lainnya, mereka semua terkejut, terutama Sima Yan, yang paling terkejut di antara mereka semua, dan dia bahkan tidak berani menatap Wang Lin. Dia merasa sangat beruntung saat itu. Jika dia tahu Wang Lin memiliki kultivasi seperti itu, dia tidak akan pernah berani memprovokasi Wang Lin saat itu. Namun hatinya langsung bergetar saat memikirkan apa yang terjadi pada 13 dan Hu Pao.
Dia diam-diam mengutuk dan merasa menyesal. Saat Wang Lin melangkah mendekat, 10.000 tentara iblis berpencar untuk membuat jalan. Mereka semua mengenali Wang Lin, dan pemandangan dari masa lalu terlintas di hati mereka. Perasaan kompleks dan ketakutan mereka terhadap mantan komandan misterius mereka muncul lagi di hati mereka. Beberapa tentara iblis di sini masih baru dan belum pernah melihat Wang Lin sebelumnya. Meskipun mereka memiliki keraguan di dalam hati mereka, setelah melihat bagaimana bahkan para komandan tidak berani menghentikannya, mereka semua tanpa sadar mundur. Hampir dalam sekejap, sebuah lorong panjang muncul di hadapan Wang Lin, dan di ujung lorong itu ada pria kekar berbaju hitam. Matanya masih dingin, tapi saat ini ada suasana serius yang berkumpul di sekelilingnya. Matanya dingin, tapi mata Wang Lin bahkan lebih dingin. Seluruh tubuh Wang Lin seperti sepotong es yang tidak pernah mencair saat dia berjalan selangkah demi selangkah menuju pria kekar berbaju hitam. Saat dia lewat, para prajurit iblis lapis baja hitam di dekatnya semua mundur selangkah, saat mereka merasakan perasaan tercekik datang dari lubuk hati mereka. Aura serius di sekitar pria kekar berbaju hitam menjadi lebih kuat saat dia mengeluarkan suara gemuruh dan mengambil langkah maju. Langkah ini menyebabkan auranya segera keluar. Aura ini tidak terlihat, tetapi semua tentara iblis di sekitarnya merasakannya, menyebabkan mereka tanpa sadar mundur lebih jauh lagi. Ekspresi Wang Lin masih dingin. Dia tidak berhenti sedikit pun dan terus berjalan maju selangkah demi selangkah. Aura dari pria kekar berbaju besi hitam menghilang saat mendarat di tubuh Wang Lin dan tidak dapat mempengaruhi Wang Lin sama sekali. Wang Lin dapat melihat sekilas melalui kultivasi pria kekar itu. Energi spiritual iblis pria kekar itu sama dengan yang dimiliki oleh pembudidaya transformasi jiwa tahap akhir yang belum mencapai puncak tahap akhir. Aura Wang Lin sendiri meningkat gila-gilaan dengan setiap langkah yang diambilnya. Saat dia berjalan, embun beku mulai muncul di tanah dan menyebar. Pria kekar berbaju besi hitam berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam hal aura mereka, jadi perasaan tercekik segera muncul di hatinya. Dia secara tidak sadar ingin mundur selangkah, tapi dia segera memaksa dirinya untuk berhenti. Dia tahu jika dia mundur, dia akan kehilangan momentumnya dan musuhnya mungkin akan mengambil kesempatan itu untuk segera menyerang. Tetapi jika dia tidak mundur, tekanan tak kasat mata itu akan terus memadat dalam dirinya seperti orang gila. Dia hanya menghadapi tekanan seperti ini ketika menghadapi Jenderal Iblis. Akhirnya, ketika Wang Lin hanya berjarak 20 langkah darinya, pria kekar berbaju hitam, yang dahinya berkeringat, berteriak, "Komandan Wang, apa yang ingin kamu lakukan?" Wang Lin dengan tenang membuka mulutnya sambil terus melangkah maju. "Ini adalah kamp militer saya, menurutmu apa yang aku inginkan?" Pria kekar berbaju besi hitam segera merasakan tekanan yang sangat besar pada tubuhnya seolah-olah ada banyak gunung besar yang menekannya. Dia menahan keinginannya untuk mundur dan berteriak, "Kamu telah hilang selama lebih dari setahun. Dan Jenderal Iblis telah lama mencabut pangkatmu sebagai komandan." 1 tahun, jadi ini baru 1 tahun. Hati Wang Lin merasakan sedikit kelegaan, tapi auranya menjadi lebih kuat. "Di mana kedua pengikutku?" Ketika Wang Lin memasuki kamp tentara, perasaan ilahi menyebar dan tidak menemukan 13 atau Hupao. Saat ini, hanya ada sekitar 10 langkah antara dia dan pria kekar berbaju hitam. Semburan aura kuat menghantam pria kekar itu seperti binatang buas.
Dia menahan keinginannya untuk mundur selangkah, karena sebagai komandan utama, dia tidak bisa membiarkan seorang komandan menekannya, atau posisinya tidak lagi aman. Bahkan jika budidaya komandan ini lebih kuat dari miliknya. Wang Lin segera menyadari bahwa pria kekar itu telah mencapai batasnya, jadi dia segera mempercepat dan mengambil 7 langkah berturut-turut. Pria kekar itu segera merasakan aura Wang Lin meningkat gila-gilaan dalam 7 langkah itu. Rasanya seperti gunung yang tak terhitung jumlahnya baru saja menimpanya. Dia tidak bisa lagi menahan tekanan ini dan tanpa sadar mundur selangkah. Pria kekar itu mundur 1 langkah dan tekanannya melemah. Sebagai reaksi, tekanan Wang Lin segera meroket dan mencapai puncaknya. Tidak baik, ekspresi pria kekar itu berubah, dan pada saat yang sama, mata Wang Lin menjadi dingin. Dia melesat ke depan seperti kilat dan menyerang langsung ke arah pria kekar berbaju hitam. Pada saat ini, puncak budidaya transformasi jiwa tahap akhir dengan cepat terungkap. Saat pria kekar itu mundur, tangannya mengepal dan segera melayangkan pukulan, menyebabkan suara gemuruh yang keras, dan gelombang suara menyebar ke depan. Pada saat yang sama, energi spiritual iblis di tubuhnya melonjak dan segera membentuk seekor kura-kura hitam yang lebarnya sekitar 1000 kaki. Kura-kura hitam ini ditutupi dengan duri yang tak terhitung jumlahnya di punggung dan ekornya. Saat ekornya berayun, rasanya seperti itu bisa menyebabkan ruang itu sendiri hancur saat garis hitam muncul di udara. Wang Lin melangkah ke arahnya di udara, bergerak secepat kilat. Ibu jarinya terangkat ke udara saat dia menggunakan jari kematian. Sekarang budidayanya telah mencapai puncak tahap akhir transformasi jiwa, kekuatan jari kematiannya beberapa kali lebih kuat. Jika bukan karena fakta bahwa tentara iblis telah mundur, daging dan energi spiritual iblis mereka akan diserap oleh jari kematian. Meskipun mereka telah mundur, sebagian energi spiritual iblis mereka masih terserap oleh jari kematian. Pada saat ini, gelombang energi spiritual iblis berkumpul di jari Wang Lin dari langit dan bumi. Beberapa tentara iblis yang tidak mengenal Wang Lin berada terlalu dekat dan mereka merasakan darah di tubuh mereka mendidih. Dalam sekejap mata, darah di tubuh mereka berubah menjadi esensi dan terbang keluar dari tubuh mereka. Untungnya, rekan mereka dengan cepat menarik orang-orang yang membeku di tempatnya, mencegah pembantaian. Langit dan bumi berubah warna karena jari kematian Wang Lin, dan seluruh perkemahan kini tertutup kegelapan. Gelombang suara yang tercipta dari pukulan yang dilontarkan pria kekar itu segera runtuh. Jempol Wang Lin tidak berhenti sejenak saat menekan tubuhnya. Pada saat ini, segala sesuatu dalam jarak 1000 kaki telah berkumpul di jarinya. Saat jari kematian turun, pria kekar berbaju besi hitam itu memiliki ilusi bahwa dia sedang bertarung melawan langit. Pria kekar itu meraung dan tubuhnya langsung menyatu dengan kura-kura hitam di belakangnya. Sekarang matanya dipenuhi cahaya iblis. Pada saat ini, Wang Lin akhirnya bertemu dengan penduduk asli menggunakan mantra setan asli. Pada saat pria kekar itu menyatu dengan kura-kura hitam, ia tampak hidup saat ia mengaum dan ekornya melesat ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin menjadi dingin dan jari kematiannya menekan ekor kura-kura hitam itu. Ekornya segera mulai pecah sedikit demi sedikit, dan ini mulai mempengaruhi seluruh tubuh. Perbedaan antara kultivator transformasi jiwa tahap akhir puncak dan kultivator transformasi jiwa tahap akhir yang normal adalah kesenjangan besar yang tidak dapat dengan mudah dilintasi. Belum lagi fakta bahwa mantranya sangat kuat,
kekuatan jari itu sangat dekat dengan kekuatan seorang kultivator ascendan. Tubuh kura-kura hitam itu hancur dan baju besi pria kekar itu pecah berkeping-keping. Dia batuk seteguk darah sebelum dipaksa mundur beberapa langkah dan berlutut dengan satu kaki. Mantra iblis pasti memiliki kekuatan luar biasa. Wang Lin dengan dingin menatap pria kekar itu. Jika itu adalah seorang kultivator, tingkat kultivasi mereka akan turun, tetapi hal ini tidak terjadi pada pria kekar. Meski lukanya terlihat serius, fondasinya tidak terluka sama sekali. Tangan kanan Wang Lin terulur ke belakangnya dan tubuh Sima Yan segera terbang ke arahnya dan ditangkap olehnya. "Di mana pengikutku?" Suara Wang Lin bagaikan angin dingin musim dingin yang bertiup ke telinga Sima Yan. Bab 563. Menyelamatkan 13. Tubuh Sima Yan bergetar. Suara yang masuk ke telinganya menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi dingin. "Setengah tahun setelah kamu pergi, mereka berdua hilang, aku tidak tahu kemana mereka pergi." Wang Lin dengan dingin menatap Sima Yan dan tidak lagi membuang waktu bersamanya. Kedua jarinya membentuk pedang dan langsung menunjuk di antara alis Sima Yan. Dia menggunakan mantra pencarian jiwa sekali lagi. Tubuh Sima Yan kejang hebat dan darah keluar dari lubangnya. Matanya melotot seperti siap meledak. Perasaan ilahi Wang Lin terus mencari melalui pikiran Sima Yan. Kenangan tahun lalu terus muncul di hadapan Wang Lin. Setengah tahun setelah dia pergi, 13 dan Hu Pao berselisih. Hu Pao memutuskan untuk tidak menunggu dan kembali ke sukunya, sementara 13 bertekad menunggu Wang Lin di sini. Akhirnya, Hu Pao pergi, tetapi kepergiannya tidak berhasil. Sima Yan dengan mudah menangkap Hu Pao dan menggunakan alasan dia melanggar peraturan militer untuk menyia-nyiakan budidayanya dan melemparkannya ke penjara kegelapan. 3 bulan kemudian, Hu Pao menghilang secara misterius. Penjara kegelapan dijaga dengan sangat baik, bahkan Sima Yan pun tidak tahu bagaimana Hu Pao bisa hilang. Adapun 13, dia mencoba membantu Hu Pao, tetapi pada akhirnya dia bukan tandingan Sima Yan. Dia menghancurkan semua meridian dan tulang 13 dan hendak melemparkannya ke penjara bawah tanah untuk mati seperti Hu Pao. Namun, komandan utama melihatnya dan membawa pergi 13. Berbagai kenangan muncul di mata Wang Lin. Matanya menjadi lebih dingin saat dia tertawa marah dan mengulangi kata, "Bagus." 3 kali. Rasa dingin di matanya menjadi semakin kuat saat dia melihat mata Sima Yan yang melotot. Dia mengaktifkan seni penyembelihan surgawi dan kemudian tubuh Sima Yan segera mulai layu. Setelah beberapa saat, tubuh Sima Yan meledak dengan keras dan potongan daging berjatuhan di seluruh area sekitarnya. Untaian gas abu-abu keluar dari sebagian daging dan berkumpul di antara jari-jari Wang Lin. Seni penyembelihan surgawi sangat sulit digunakan, tapi kali ini Wang Lin berhasil menyempurnakan segel kehidupan dari Sima Yan di saat marah. Setelah membunuh Sima Yan, Wang Lin memandang pria kekar tidak jauh darinya. Dari ingatan Sima Yan, dialah yang mengambil 13, yang berada di ambang kematian. Wang Lin mengambil satu langkah dan tiba di hadapan pria kekar itu. Dia dengan dingin bertanya, "Di mana 13?" Pria kekar berbaju hitam menatap Wang Lin, lalu dia merenung sejenak dan berkata, "Apakah orang yang Anda maksud adalah Sima Yan yang barbar terbuang setengah tahun yang lalu? Jika kamu mencarinya, bertanya padaku tidak ada gunanya." Jenderal Iblis mengeluarkan perintah untuk mengumpulkan orang-orang dengan tubuh yang kuat.
Orang barbar itu mengumpulkan semua energi spiritual iblisnya di dalam dagingnya dan menggunakan metode misterius untuk memurnikan tubuhnya. Saya melihat bahwa dia memenuhi persyaratan Jenderal Iblis, jadi saya menyembuhkannya dan menghadiahkannya kepada Jenderal Iblis. Komandan Wang, jika Anda memiliki kemampuan, Anda tidak perlu pamer di sini. Apakah Anda berani bertanya pada Tuan Jenderal Iblis sendiri? Anda dapat yakin, saya tidak akan berbohong tentang hal-hal yang berkaitan dengan Jenderal Iblis. Pria kekar itu memandang Wang Lin dan mencibir. Kamu menyelamatkan 13 dan kemudian memberikannya kepada Jenderal Iblis. Tindakanmu menyeimbangkan satu sama lain, jadi aku tidak akan membunuhmu. Ekspresi Wang Lin suram saat tubuhnya berubah menjadi awan asap yang terbang ke langit dan kemudian terbang langsung menuju istana Jenderal Iblis. Pria kekar mengatakan itu di saat putus asa. Dia dikalahkan oleh Wang Lin dan tidak berharap untuk hidup, tapi sekarang dia terkejut. Mengangkat kepalanya, dia melihat asap hijau yang berubah menjadi Wan Gelin di Cakrawala. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, setengah tahun yang lalu, Jenderal Iblis melakukan budidaya pintu tertutup dan menutup semua susunan transfer. Jika kamu ingin masuk, satu-satunya cara yang mungkin adalah dengan menerobos masuk. Dia menyentuh dadanya saat dia berjalan pergi. Dia terluka parah dan harus kembali ke istananya untuk pulih. Saat Wang Lin terbang melintasi langit sebagai awan asap hijau, dia menyebarkan akal sehatnya dan memindai area tersebut. Semua susunan transfer di dalam kota iblis kuno yang menuju ke istana Jenderal Iblis telah ditutup. Area ini ditutup dari sisi lain dan tidak ada hubungannya dengan area transfer itu sendiri. Kecuali Jenderal Iblis membukanya sendiri dari sisi lain, mustahil untuk menggunakannya. 13 dan Hu Pao dibawa ke sini ke kota iblis kuno olehku, artinya aku menyeret mereka ke dalam ini. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Awalnya, ketika dia pergi, dia tidak menyangka akan tertidur di dalam gua. Karena serangkaian keadaan, dia melukai 13 dan Hu Pao. Di dunia ini, ada hal-hal yang terjadi dan ada hal-hal yang tidak terjadi. Para penggarap berharap umur panjang dan lepas dari nasib, menghindari bencana dan menemui nasib baik. 13 dan Hu Pao tidak dekat denganku, dan masuk ke istana Jenderal Iblis bagi mereka berarti melawan Jenderal Iblis dan negara Iblis Langit. Saya harus waspada terhadap bahaya dan menjauhinya. Semua ini tampaknya tidak sepadan. Namun, saya, Wang Lin, tidak ingin mengikuti konvensi dan suatu hari nanti menemukan dao surga. Saya ingin hidup tanpa merasa telah berbuat salah kepada siapapun. Saya bukan seorang pria sejati, penjahat, orang jujur, atau munafik, tetapi ada beberapa hal dalam hidup yang harus dilakukan demi hal itu. Dari sudut pandang ini, saya tidak cocok menjadi seorang kultivator. Namun, ada beberapa hal yang harus aku lakukan. Jika aku tidak menyelamatkan 13, dao apa yang aku kejar? Wang Lin melihat ke atas ke langit. Hatinya sudah ditentukan. Ada 6 pintu antara kamp militer dan istana Jenderal Iblis. Jika dia tidak bisa menggunakan area transfer, maka dia harus menerobosnya satu persatu untuk bisa masuk. Bagian dalam dan luar masing-masing dari 6 pintu dijaga dengan baik, dan seluruh istana dikelilingi oleh formasi yang mencegah teleportasi. Wang Lin muncul di luar pintu ke-6. Pintu itu tingginya lebih dari 100 kaki dan terhubung ke dinding luar, yang memiliki batasan yang terus-menerus berkedip di sepanjang pintu itu. Saat Wang Lin muncul,
terdengar teriakan dari penjaga di sebelah pintu. "Pendatang, berhenti dan cepat pergi. Jika kamu mengambil langkah lain, kamu akan dibunuh tanpa pertanyaan." Wang Lin mengangkat kepalanya dan matanya menjadi dingin. Dia menarik napas dalam-dalam, menyentuh tas pegangannya, dan pedang surgawi segera terbang keluar. Pedang itu melingkari tubuhnya dan raungan Suli Guo terus keluar dari pedangnya. Saat pedang surgawi muncul, para penjaga di luar pintu keenam mengungkapkan niat membunuh di mata mereka dan menatap Wang Lin. Wang Lin mengambil satu langkah, menyebabkan para penjaga segera menyerang. Mereka semua meluncurkan energi spiritual iblis untuk menghentikan Wang Lin. Menghadapi semua prajurit iblis ini, Wang Lin tidak berhenti dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Pedang surgawi membelah udara di sekitar Wang Lin. Siapapun yang mencoba menghentikan Wang Lin harus melewati pedang surgawi. Serangkaian erangan menyedihkan menggema di area itu saat Wang Lin melompat ke pedang surgawi dan menyerang langsung ke pintu. Dia bahkan belum menstabilkan dirinya ketika seberkas energi pedang melesat dan mendarat di pintu keenam. Ledakan. Pintu keenam hancur dan pecahan yang tak terhitung jumlahnya terlempar ke belakang. Saat ini ada ribuan tentara iblis di alun-alun antara pintu keenam dan kelima. Mereka segera terpaksa mundur dari pecahan pintu keenam. Saat pintu keenam hancur, Wang Lin masuk. "Saya ingin bertemu dengan Jenderal Iblis." Meski suaranya tenang, ada rasa keagungan yang perlahan menyebar. Membunuh. Raungan penuh niat membunuh datang dari mulut ribuan tentara iblis. Perintah mereka adalah membunuh siapapun yang berani menerobos masuk ketika Jenderal Iblis sedang berkultivasi dengan pintu tertutup. Wang Lin tenang saat menghadapi ribuan tentara iblis, dan matanya menjadi dingin. Dia melompat dari pedang surgawi, lalu tangannya membentuk segel dan dia melambaikannya. Angin aneh tiba-tiba muncul dan membentuk angin puting beliung di alun-alun. Ia dengan cepat bergerak melintasi alun-alun dan secara paksa menciptakan jalan melewati ribuan tentara iblis. Wang Lin melangkah melewati alun-alun dan tiba di depan pintu kelima. Dia tidak berhenti sama sekali, tangannya membentuk segel, energi spiritual surgawi di tubuhnya diaktifkan, dan dia menekannya pada pintu kelima. Dengan keras, pintu kelima meledak. Dampak yang kuat menyebabkan pecahan pintu beterbangan ke segala arah seperti badai yang dahsyat. Melewati pintu kelima, puluhan ribu tentara iblis telah mengetahui bahwa seseorang mencoba masuk ke istana Jenderal Iblis dan bergegas mendekat. Pada saat pintu kelima runtuh, lebih dari 10.000 tentara iblis mengaum, dan pada saat yang sama, energi spiritual iblis mereka bersatu secara misterius, menciptakan massa energi spiritual iblis yang sangat menindas. Pada saat pintu kelima hancur, energi spiritual iblis ini meledak dengan gila-gilaan. Bahkan dengan budidaya Wang Lin, dia harus mundur beberapa langkah untuk menghindarinya. Pada saat yang sama, dia menyentuh tas pegangannya dan 3 sarung pedang tanpa nama dari planet Suzaku terbang keluar. Tak lama kemudian, 3 sinar energi pedang terbang keluar dari sarung pedang seperti 3 naga yang marah dan bertabrakan dengan energi spiritual iblis. Serangkaian ledakan bergema di seluruh area, membuat seluruh tanah terasa bergetar. Tubuh Wang Lin bergerak seperti kilat melewati pintu dengan pedang surgawi di depannya untuk memberi jalan. Puluhan ribu tentara iblis membentuk dinding energi spiritual iblis untuk mencegah Wang Lin melangkah lebih jauh. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengeluarkan bendera larangan. Dengan satu goyangan,
Batasan yang tak terhitung jumlahnya terbang seperti naga hitam dan berputar di sekelilingnya. Meminjam energi pedang dari sarung pedang, energi pedang dari pedang surgawi, dan gas pembatas hitam dari bendera pembatas, Wang Lin menerobos semua rintangan dan terus maju. Pada saat ini, ribuan tentara iblis dari pintu kelima bergegas masuk dari belakangnya dan mengepung Wang Lin. Tuan Jenderal Iblis, Wang Lin meminta audiensi. Suara Wang Lin perlahan menyebar. Dia percaya bahwa meskipun Jenderal Iblis itu sedang berkultivasi dengan pintu tertutup, dia masih bisa mendengarnya. Namun seiring berjalannya waktu, Jenderal Iblis itu tidak menunjukkan reaksi apapun. Pada saat ini, Wang Lin dikelilingi oleh tentara iblis. Sejauh ini, dia berusaha untuk tidak membunuh, tetapi sekarang dia terpaksa membunuh. Menghadapi pengepungan, Wang Lin mengangkat ibu jarinya dan jari kematian menunjukkan kekuatan penuhnya. Langit dan bumi berubah warna, dan setiap prajurit iblis dalam jarak 1000 kaki gemetar sebelum tubuh mereka layu. Semua daging, darah, dan energi spiritual iblis tersedot ke dalam ibu jari Wang Lin. Tubuh Wang Lin bergerak seperti kilat menuju pintu keempat. Pada saat ini, tidak ada orang yang bisa membuatnya berhenti bahkan setengah detik. Dalam sekejap, ibu jarinya mendarat di gerbang keempat. Pintu keempat runtuh dengan keras, dan pada saat ini, sesosok tubuh tua keluar dari baliknya. Energi spiritual iblis yang kuat datang dari sosok tua ini. Energi spiritual iblis ini berubah menjadi ular sanca raksasa dan berusaha melahap Wang Lin. Pada saat yang sama, sebuah suara tua berteriak, "Mundur!" Jempol Wang Lin menyentuh ular piton yang terbuat dari energi spiritual iblis. Pada saat ini, Wang Lin dipaksa mundur satu langkah, tetapi ular sanca itu mengeluarkan tangisan yang menyedihkan dan tubuhnya roboh sedikit demi sedikit. Setelah ular piton itu roboh, sosok tua itu gemetar, mengerang, dan tubuhnya terpaksa mundur beberapa langkah sebelum dia menstabilkan dirinya. Wang Lin mengambil satu langkah dan langsung berjalan melewati gerbang keempat. Selain tentara iblis yang tak terhitung jumlahnya di hadapannya, ada juga seorang lelaki tua berambut putih. Wang Lin tidak asing dengan lelaki tua ini. Dia adalah orang yang sama yang datang ke kamp militer bersama pengurusnya lebih dari setahun yang lalu. Wajah lelaki tua itu benar-benar pucat dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia telah melihat Wang Lin lebih dari setahun yang lalu, dan saat itu tingkat kultivasi mereka kira-kira sama. Namun, ketika mereka bertemu lagi hari ini, tingkat kultivasi Wang Lin telah meningkat pesat. Jika bukan karena fakta bahwa dia meminjam kekuatan tentara iblis, telah membuka semua segel di tubuhnya, dan pada dasarnya meluncurkan serangan diam-diam, Wang Lin bahkan tidak akan dipaksa mundur satu langkah pun. Wang Lin melangkah ke area tersebut dan menggunakan kekuatan jari kematian sekali lagi. Pria tua itu meraung saat semua energi spiritual iblis di tubuhnya melonjak untuk memanggil ular piton raksasa lainnya. Tubuhnya menyatu dengan piton raksasa, lalu berusaha melahap Wang Lin sekali lagi. Karena Jenderal Raja Iblis tidak mau menemuiku, jangan salahkan aku karena telah membantaiku. Mata Wang Lin menjadi dingin ketika gas pembantaian abu-abu muncul di antara jari-jarinya dan dengan cepat menyebar. Matanya tiba-tiba mulai bersinar merah. Mereka mengandung niat membunuh yang sangat besar. Pada saat ini, Wang Lin menggunakan seni penyembelihan surgawi tanpa hambatan apapun. Aura pembantaian menutupi langit dan bumi.
Wang Lin tidak melawan ular piton itu tetapi melompat ke arah tentara iblis. Setiap kali dia menggerakkan tangannya, mantra keluar dan tentara iblis mati. Termasuk semua tentara iblis dari pintu 5 dan 6, puluhan ribu tentara iblis mengepung Wang Lin. Energi spiritual iblis mereka bekerja sama untuk menciptakan formasi. Setelah formasi ini selesai, mereka akan segera mengembun menjadi binatang iblis atau gas iblis. Terjadi serangkaian ledakan dan tabrakan saat formasi terus menyerang Wang Lin. Menghadapi tentara iblis ini, Wang Lin memahami bahwa satu orang tidak memiliki cukup kekuatan untuk menentang surga. Kecuali jika kultivasi seseorang bersifat surgawi, akan sangat sulit untuk keluar dari formasi yang dibentuk oleh puluhan ribu tentara iblis ini. Dia bisa membunuh satu orang, 10, 100, 1000, atau 10.000 orang. Namun begitu dia selesai membunuh, seluruh energi spiritual celestialnya akan habis. Harta magis Wang Lin, pedang surgawi, pedang setengah bulan, bendera pembatas, dan sarung pedang dikendalikan oleh akal ilahi untuk memulai pembantaian tanpa akhir. Dibandingkan dengan harta ajaib ini, seni penyembelihan surgawi memiliki keuntungan terbesar. Setiap kali seni pembantaian surgawi membunuh seseorang, itu akan memperoleh sedikit kekuatan. Meskipun mungkin hanya 1 dari setiap 100 yang akan mengembunkan gas abu-abu, karena semakin banyak orang yang terbunuh, kesenjangan tersebut semakin menyempit. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menggunakan berbagai mantra. Namun, ada terlalu banyak tentara iblis di sekitarnya, dan ketika energi spiritual iblis mereka bergabung, mereka dapat mengaktifkan serangan yang sangat kuat. Jadi bahkan dengan tahap akhir budidaya transformasi jiwa Wang Lin, energi spiritual celestialnya digunakan dengan sangat cepat. Wang Lin menamparkan tasnya dan sejumlah besar batu giok terbang keluar dan mulai mengitarinya. Dia dengan cepat menyedot semua batu giok surgawi hingga kering untuk memulihkan energi spiritual surgawi di tubuhnya, dan siklus ini berlanjut, menyebabkan dia menggunakan energi spiritual surgawi dalam jumlah besar. Jari iblis. Wang Lin tidak mengaktifkan cita-cita iblis tetapi menggunakan tahap akhir budidaya. Transformasi jiwa untuk mengaktifkan mantra pembunuhan kedua. Energi spiritual iblis di udara dengan cepat terdorong oleh energi dari jari iblis. Jari Wang Lin menekan seperti dewa kematian, dan energi spiritual iblis dari jarinya mengalir ke tentara iblis, menyebabkan tubuh mereka meledak. Semburan cahaya berwarna darah menutupi langit dan bumi. Wang Lin bergegas maju dan mengukir jalan melewati puluhan ribu tentara iblis dan menyerang langsung di gerbang ketiga. Dengan satu jari, daging dan darah di tanah berkumpul membentuk naga yang terbuat dari darah. Naga itu bergegas menuju tempat yang ditunjuk oleh jari iblis itu. Orang tua di dalam ular piton itu ingin menghentikan naga darah itu, tetapi pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba meledak. Dia mati karena jari iblis. Naga darah yang diciptakan oleh jari iblis itu mendarat di pintu ketiga. Setelah serangkaian suara gemuruh yang keras, pintu ketiga runtuh. Saat pintunya runtuh, puluhan ribu tentara iblis keluar dari gerbang ketiga. Bersama mereka ada 6 lelaki tua berambut putih. Saat mereka muncul, mereka mengunci Wang Lin. Wang Lin menghela nafas. Ini adalah batasnya dalam budidayanya. Tak satu pun dari 5 tetua yang keluar lebih lemah dari para penggarap transformasi jiwa tahap akhir. Menambah puluhan ribu tentara iblis di sekitarnya, Wang Lin tahu bahwa dia harus menggunakan langkah terakhirnya jika dia ingin menerobos pintu kedua.
Mantra pembunuh es yang diajarkan Situ Nan padanya. Mantra pembunuh paling kuat yang memiliki kekuatan yang menghancurkan surga sangat mendekati mantra surgawi kualitas rendah. Mantra pembunuhan ketiga, Demon Spirit Land yang berisi kekuatan militer memang benar. Jika saya memiliki ratusan ribu tentara iblis pada tahap formasi inti, bahkan seorang kultivator ascendan pun akan kalah. Jika saya memiliki jutaan tentara iblis formasi inti, beberapa komandan, dan seorang jenderal di tingkat budidaya komandan utama, saya bahkan bisa bertarung melawan kultivator ascenden tahap akhir. Akan sama saja jika saya memiliki kekuatan seorang kaisar iblis dengan puluhan juta tentara iblis, beberapa jenderal iblis, dan beberapa komandan. Saya bahkan tidak akan takut pada mereka yang telah melangkah ke tahap yin dan yang. Wang Lin menghela nafas saat dia menghadapi puluhan ribu tentara iblis dan 5 tetua yang setara dengan penggarap transformasi jiwa tahap akhir. Dia kemudian mengangkat kelingking kanannya dan perlahan menggambar lingkaran neraka. Wang Lin dengan lembut mengucapkan satu kata. Jari dunia bawah, mantra pembunuhan dari 3 mantra pembunuhan, adalah sesuatu yang sangat dekat dengan mantra surgawi berkualitas rendah. Bahkan Situ Nan sangat ragu untuk mengajarkan hal ini kepada Wang Lin. Dengan satu jari, langit tiba-tiba menjadi gelap dan kilat menyambar. Pada saat yang sama, langit seakan terbuka oleh sepasang tangan raksasa saat lukisan gunung dan sungai raksasa muncul menutupi cakrawala. Jari dunia bawah ini mengaktifkan domain Wang Lin. Untaian gas abu-abu yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari gulungan itu dan mengembun dengan kecepatan yang tak terbayangkan menjadi jari dunia bawah kedua. Rambut Wang Lin bergerak tanpa angin, matanya dipenuhi niat membunuh, dan gas abu-abu mengelilingi tubuhnya. Dia terhubung dengan jari dunia bawah kedua yang diciptakan dari gulungan kehidupan dan kematian. Dengan satu jari, puluhan ribu tentara iblis yang mengelilingi Wang Lin gemetar saat untaian gas abu-abu keluar dari atas kepala mereka dan menyatu dengan jari dunia bawah dari gulungan kehidupan dan kematian. Pada saat yang sama, Wang Lin naik ke udara dan menyatu dengan jari dunia bawah itu. Saat ini, satu-satunya yang tersisa adalah jari itu. Sebuah jari menunjuk ke dunia bawah. Setelah menyatu dengan jari dunia bawah, Wang Lin tiba-tiba menyerbu ke arah gerbang kedua. Kelima lelaki tua yang memiliki tingkat kultivasi sama dengan kultivator transformasi jiwa tahap akhir dikejutkan oleh kekuatan jari dunia bawah. Wah! Namun mereka mengatupkan gigi dan mengaktifkan energi spiritual iblis di tubuh mereka untuk memblokir Wang Lin. Namun, mereka meremehkan kekuatan jari dunia bawah. Dulu ketika Wang Lin berada di tahap pertengahan transformasi jiwa, dia mampu melawan Sun Tao, yang berada di tahap pertengahan ascendan. Meskipun pada akhirnya dia kalah, dia membuat Sun Tao terkejut. Pada saat ini, budidaya Wang Lin berada di puncak tahap akhir transformasi jiwa, sehingga jari dunia bawah sudah cukup untuk mengancam para penggarap ascendan. Ini adalah es sejati Wang Lin. Dengan satu jari, kelima tetua itu batuk darah. Mereka berlima tanpa sadar mundur dan tidak mampu menghentikan Wang Lin bahkan setengah langkah. Bahkan sebelum Wang Lin mendekat, pintu kedua dihancurkan oleh tekanan jari dunia bawahnya. Tidak ada tentara iblis di balik pintu kedua, hanya satu orang. Orang ini sangat kecil, tetapi matanya seperti kilat. Pada saat pintu kedua runtuh dan jari dunia bawah Wang Lin mendekat, dia meraung. Tangannya membentuk segel seperti seorang kultivator,
dan segel itu menumpuk lalu dia mendorongnya ke depan. Terdengar suara seperti badai menyapu area tersebut saat jari dunia bawah Wang Lin berhenti 3 inci dari tangannya. Sebuah bola kecil terbentuk di antara jari dunia bawah Wang Lin dan tangan orang ini. Bola ini seluruhnya berwarna putih dengan kilat hitam bergerak di dalamnya. Orang kecil itu bertahan selama 3 tarikan napas sebelum dipaksa mundur dan meninggalkan 2 bekas luka yang dalam di tanah. Dia tidak mundur karena pilihannya tetapi didorong kembali oleh jari dunia bawah Wang Lin. Dia harus mundur, karena jika dia terus melawan, dia tahu dia tidak akan mampu menahannya. Jika dia mencoba memblokirnya dengan paksa, satu-satunya hasil adalah tubuhnya meledak. Dia didorong mundur lebih dari 100 kaki sebelum dia meraung dan berhenti sendiri. Jari dunia bawah dari Wang Lin berjarak 3 inci darinya dan terus menyedot vitalitasnya seperti pusaran. Komandan Wang, saya adalah komandan utama nomor 1 di bawah Jenderal Iblis. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Saya ingin bertemu dengan Jenderal Iblis. Saat dia selesai berbicara, sejumlah besar gas abu-abu keluar dari puluhan ribu tentara iblis di belakangnya. Gas abu-abu datang dari segala arah dan dengan cepat memasuki tubuhnya. Inilah kekuatan jari dunia bawah. Gas abu-abu dalam jumlah besar memasuki tubuhnya. Wang Lin tahu di dalam hatinya bahwa setiap helai adalah kehidupan. Dengan gas abu-abu di dalam tubuhnya, kekuatan jari dunia bawah mencapai puncaknya. Orang kecil itu segera merasakan kekuatan puncak jari dunia bawah. Ekspresinya berubah drastis saat dia terus mundur. Kali ini dia didorong kembali ke pintu pertama, dan dengan suara keras, pintu pertama runtuh. Pada saat yang sama, orang kecil itu batuk seteguk darah dan dibuang ke samping. Saat ini, sesosok tubuh tinggi keluar dari pintu pertama. Dia tidak berbicara sama sekali dan langsung melayangkan pukulan ke jari dunia bawah Wang Lin. Pada saat itu, Wang Lin dengan jelas merasakan maksud pertempuran di dalam pukulannya. 10 niat tinju runtuh. Niat tinju itu runtuh seperti banjir. Keruntuhan pertama, keruntuhan kedua, keruntuhan ketiga, dalam sekejap mata, 10 keruntuhan tinju melonjak, 1 lebih kuat dari yang terakhir. Keruntuhan ketujuh, keruntuhan kedelapan, keruntuhan kesembilan. Niat tinju yang tak ada habisnya sepertinya menyatu dengan langit dan bumi saat itu runtuh. Gas abu-abu menebal, dan niat membunuh di mata Wang Lin mencapai tingkat yang mengerikan. Keruntuhan ke-10. Terjadi ledakan keras, lalu riak muncul di tanah antara Wang Lin dan sosok itu dan dengan cepat menyebar ke segala arah. Itu berubah menjadi seperti gelombang di lautan dan menyebar sejauh lebih dari 5 kilometer. Nomor pertama, part pertama, novel Tales of Demons and Gods bab 113 bahasa Indonesia.